Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyul Azim, yang Maha Tinggi, yang Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dengan segala sifat yang agung dan mulia sesuai dengan kemahabesarannya dan tidak serupa dengan makhluknya. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita nikmat tauhid dan sunnah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kitab aqidah yang jika antum mengikuti bagaimana beliau rahimahullah ketika menulis kitab aqidah ini dan juga beberapa risalah fatwa-fatwa beliau seperti Al-Fatawa Al-Hamawiyah terkait tentang bagaimana beliau mempertahankan aqidah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi dan bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian juga Risalah At-Tadmuriyah, Risalah At-Tadmuriyah yang ditulis oleh beliau juga, yang akibat dari apa yang beliau tulis ini ikhwatal iman, beliau menghadapi banyak fitnah dan ujian. Beliau disidang, diadili, dipenjara berkali-kali karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dan ini bukanlah hal yang pertama yang dialami oleh beliau terkait dengan mempertahankan akidah di atas akidah salaf. Sebagaimana yang terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal, imam-imam juga para a'immah salaf terdahulu, di masa ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal dominasi akidah Jahmiyah yang meyakini Al-Quran makhluk, yang membuat ujian yang sangat berat bagi para ulama Ahlus Sunnah di zaman itu. Dan setiap zaman, setiap waktu selalu ada yang seperti ini. Bahkan jika antum tahu misalnya mengikuti ada seorang alim juga di antara ulama yang mengalami ujian yang cukup berat juga adalah Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi yang mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah pun juga sama. Sampai beliau dipenjara, menghadapi ujian yang luar biasa, fitnahan, cemoohan dan yang lain sebagainya. Dan inilah sifat dan sikap yang mulia yang ditunjukkan kepada kita bagaimana mereka imam-imam kita ini, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di setiap zaman dan waktu mereka pasti ketika mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah mempertahankan akidah sesuai akidah salaful ummah, pasti mereka menghadapi ujian, pertentangan. Dan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita di antara karamah besar yang Allah tunjukkan kepada mereka, yang Allah tunjukkan kepada kita dari sikap-sikap mereka adalah keistiqamahan mereka di atas akidah dan manhaj salaf ini. Keistiqamahan mereka, tegarnya mereka walaupun mereka harus menghadapi ujian, hinaan, cemoohan, dipenjara dan yang lain sebagainya, tapi mereka tetap istiqamah di atas akidah ini sampai ajal menjemput mereka. Dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala langgengkan hasil karya mereka sampai hari ini di zaman kita, walaupun telah 7 abad berlalu dari masa mereka,
kita masih mengambil faedah dan istifadah dari karya-karya mereka dan mengambil ilmu-ilmu mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang sifat al-istiwa, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Sekarang kita membicarakan iman akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ini lebih umum ketimbang sifat al-istiwa. Lebih umum daripada sifat al-istiwa. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Ini di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi siapapun yang membaca karya-karya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, antum bisa membaca kitab-kitab akidah yang ditulis dari yang paling tua misalnya yang sampai kepada kita. Ana tidak hafal dari satu demi satu, di antaranya Imam Ibnu Mandah, beliau rahimahullah di awal abad kedua, Al-Imam Ad-Darimi, juga penulis kitab-kitab hadis seperti Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan yang lainnya, yang para ulama-ulama ini termasuk sebelumnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Antum melihat bahwa mereka di dalam menyusun kitab-kitab akidah yang mereka buat, yang mereka susun, mereka selalu mencantumkan hal-hal mendasar sebagaimana yang dikumpulkan secara ringkas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Maka jika antum membaca satu demi satu risalah-risalah mereka, ana mengumpulkan risalah para ulama salaf dalam akidah ini ada ratusan kitab dari zaman yang berbeda, dari penulis yang berbeda, dari tempat yang berbeda-beda. Namun subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua isinya seperti dari satu hati yang sama. Akidahnya tidak ada bedanya. Ini yang disebut dengan manhaj, yang disebut dengan akidah, sesuatu yang baku, yang tidak boleh ada khilaf di dalam hal-hal yang diajarkan dalam bab akidah. Ini perlu dipahami bahwa ketika kita membahas pembahasan akidah ini, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, atau Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, keyakinan-keyakinan ini tidak ada satupun ulama salaf dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan terus demikian sampai zaman kita ini yang berbeda dari apa yang diajarkan. Tidak ada satupun yang menyelisihinya. Yang ketika terjadi khilaf di dalam apa yang diajarkan dalam bab-bab akidah, maka yang terjadi adalah satu alal haq, yang satunya lagi alal batil. Satunya benar, satunya sesat. Pasti demikian. Itulah kenapa pembahasan tentang akidah ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita pahami, dan bukan ranah untuk diperdebatkan. Maksudnya diperdebatkan itu terserah antum milih ini, ana milih yang begini. Bukan ranahnya ilmu akidah atau pembahasan akidah dalam konteks yang seperti ini, sehingga sebagian orang-orang yang awam kemudian, ya kalau Ustadz ana lebih cenderung kepada pendapat yang seperti ini, kalau Ustadz antum kan begitu, tafadhol ya, ini kan memang di antara perbedaan yang wajar. Lah, pembahasan ini bukanlah pembahasan yang perbedaan itu diwajarkan, tidak wajar, karena tidak ada satupun salaf seperti terkait tentang bersemayam di atas arsy misalnya, ya walaupun banyak dai-dai atau ustadz-ustadz atau bahkan yang dilabeli dengan ulama kontemporer menganggap ini bagian dari khilafiyah, ini adalah khilaf yang dilarang dan diharamkan. Dan cukuplah, ya sederhana saja, ana pernah melihat seorang syekh salafi yang mengajak dialog beberapa tokoh-tokoh ulama Al-Azhar, yang sebagian besar kebetulan mereka adalah berakidah Asy'ariyah, mengajak dialog mereka dengan menawarkan, ayo kita membaca kitab-kitab
bantahan para ulama salaf terhadap Jahmiyah yang ditulis sebelum lahirnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, fair kan? Karena Jahm bin Safwan ini lahir dan hidup di masa tabi'in. Artinya cukup lama. Lahir dan hidup di masa tabi'in. Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham. Kemudian alim salaf ini mengawarkan, silahkan kita baca bantahan para ulama salaf sebelum lahirnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bantahan terhadap Jahmiyah. Nah, ketika kita membaca bantahan terhadap Jahmiyah, Anda kena atau tidak dengan bantahan itu? Paham ya? Anda, wahai Asy'ariyah, apakah Anda terkena bantahan itu atau tidak? Jika Anda terkena dengan bantahan itu, menunjukkan bahwa apa yang Anda yakini bersumber dari siapa? Jahmiyah. Bersumber dari Jahmiyah. Walaupun para ulama salaf sendiri, sebagian mereka ada yang menisbatkan secara mutlak kepada para mu'attil, para penolak sifat itu dengan sebutan Jahmiyah. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah merinci tentang Jahmiyah ini. Ada Jahmiyah yang khullas, yang tulen. Ada yang sebagian Jahmiyah. Dan ada seperti mutaqaddimin minal Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah sendiri tidak di dalam satu keyakinan yang sama. Jika antum anak ketika mencoba berinisiatif, mencoba membaca sendiri, belajar dari kitab-kitabnya Asy'ariyah, anak jujur awalnya kebingungan. Kenapa setiap buku kok pendapatnya beda-beda? Padahal kitab akidah. Harusnya kalau kitab akidah sama, baku. Ya, tapi ternyata apa yang diajarkan misalnya oleh Ar-Razi beda dengan apa yang diajarkan oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini. Dan terus demikian beragam dan berbeda-beda. Dan karena memang kenyataannya seperti itu, bahwa mutaqaddimin, generasi awal dari Asy'ariyah, mereka ini berada di akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan murid-muridnya. Maka walau siapapun yang menulis sejarah hidupnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, seperti Ibnu Asakir, bahkan As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah menyebutkan bahwa akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri berada di atas akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akidah Imam Ahmad, akidah salaf, akidah ahlul hadith, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tetapkan, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Dan itulah juga yang beliau tegaskan di dalam kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Walaupun kitab Al-Ibanah ini kemudian banyak diingkari oleh pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Dan di antara perbedaan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah di dalam hal ini adalah tentang meyakini kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Di dalam menetapkan sifat ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan 6 ayat. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 55. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Isa bin Maryam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari seorang ibu tanpa ayah, maka disebutlah Isa bin Maryam, yang biasanya orang dinisbatkan kepada ayahnya, namun karena Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah maka dinisbatkan kepada ibunya, Isa bin Maryam. Inni mutawaffika, aku mewafatkanmu. Kata wafat di dalam bahasa Arab itu mengandung 3 makna. Makna yang pertama adalah
menggenggam, ya, menggenggam atau membawa. Sehingga ketika orang mengatakan tawaffar rajulu haqqahu, bahwa si fulan, orang ini telah menggenggam dan mengambil haknya. Ini arti yang pertama. Qabadha, ya, qabadha arti menggenggam. Kemudian yang kedua, menidurkan. Wafat dalam bahasa Arab juga berarti tidur. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 60, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dialah yang Maha tahu apa yang kalian perbuat di siang hari. Allah sebut tidur ini dengan kata wafat. Dan yang ketiga, wafat berarti mati. Ya, sebagaimana firman Allah di surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya. Adapun firman Allah, inni mutawaffika, aku mewafatkanmu, di dalam ayat ini diartikan mematikan Nabi Isa alaihissalam, adalah penafsiran yang paling salah. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Beliau alaihissalam masih hidup dan akan turun di akhir zaman dengan banyak sekali riwayat-riwayat. Bahkan Imam As-Suyuti rahimahullah mengumpulkan di dalam sebuah risalah, dan beliau menyebutkan riwayatnya adalah mutawatir. Dan jika riwayatnya mutawatir, maka menolak akidah ini seperti menolak salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi bisa kufur menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, yang kemudian beliau di antara misinya adalah membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Ada sebagian kaum muslimin yang menolak keyakinan ini, dan kemudian mereka membuat kaidah-kaidah untuk membenarkan penolakan mereka terhadap keyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Di antaranya mereka membuat kaidah bahwa masalah keyakinan dan akidah tidak bisa diambil dari hadis yang ahad. Hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Keyakinan ini, anggapan ini, hadis ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam akidah. Ini adalah anggapan bid'ah. Ya, tidak bersumber dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah sama sekali. Karena hadis mutawatir sendiri sangat sedikit dibandingkan dengan hadis ahad. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menerima khabar ahad dalam akidah inilah sesuatu yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Ahad itu yang menurut istilah para ulama ahli hadis adalah yang kurang dari 10 orang itu ahad. Ya, kurang dari 10 orang diriwayatkan oleh kurang dari 10 sahabat misalnya, itu adalah ahad. Dan kita tahu tidak ada nabi yang diutus rombongan. Nabi itu diutus ahad. Ya, dan itu hujjah untuk kaumnya. Andai kata ada satu kaum menolak nabinya dengan dalih, ya fulan, wahai Nabiullah, engkau ahad, kami tidak bisa terima khabarmu karena khabarmu ahad, kafir dan murtad dia. Kafir dan dihukumi kekufurannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga ketika Nabi SAW mengutus utusan-utusan beliau ke negeri Yaman, Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, ahad sendiri. Ya. Dan kemudian ditemani oleh Ali bin Abi Thalib, pun masih di bawah 10. Dan itu pun hujjah. Apa yang mereka sampaikan kepada ahlul Yaman pada saat itu adalah hujjah bagi ahlul Yaman. Jika mereka menerima maka mereka dikatakan mukmin, jika mereka tidak menerima maka mereka kafir. Ini menunjukkan keyakinan menolak khabar atau hadis ahad dalam masalah akidah adalah pemahaman yang bid'ah, yang dijadikan sebagai dalih dasar bagi banyak firqah-firqah sesat untuk membenarkan keyakinan sesat mereka. Bagi kelompok yang terkontaminasi dengan pemikiran Mu'tazilah yang rasionalis, mereka menjadikan kaidah ini, hadis ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah,
untuk menolak hadis-hadis yang menurut mereka tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal, termasuk tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, munculnya akan adanya Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis-hadis tentang Dajjal, ya, ini semuanya ditolak oleh mereka, ditolak oleh mereka. Di antara firqah yang membangun akidahnya dengan pemikiran sesat dan menyimpang ini adalah Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir yang awalnya berdiri di Palestina, didirikan oleh seorang bermadhab Hanafi muta'assib, Taqiyuddin An-Nabhani. Namun subhanallah di negeri asalnya pun sudah nggak ada. Ya, di negeri asalnya Hizbut Tahrir tidak ada. Dan ini menjadi salah satu tabanni, akidah dasarnya mereka. Mereka terus menyuarakan bahwa hadis ahad atau khabar ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Tapi mereka tidak punya salaf. Siapa salaf yang menolak hadis ahad dalam akidah? Ya, dengan dalih itu maka mereka tidak percaya dengan adanya nikmat dan azab kubur. Hizbut Tahrir tidak percaya ini. Nikmat dan azab kubur. Ya, tidak percaya dengan hadis-hadis yang tadi Anda sebutkan. Dan para ulama dari zaman dahulu dan sampai kini banyak menyusun bantahan terhadap orang yang memiliki pemikiran sesat dan nyeleneh ini. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menulis 2 risalah, di antaranya yang berjudul Al-Hadits Hujjatun binafsihi fil aqaidi wal ahkam. Hadis itu adalah hujjah, dalil dengan sendirinya dalam akidah dan hukum. Dan murid beliau Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah menulis 3 juz buku bantahan terhadap mereka yang menolak hadis ahad dalam bab akidah. Dan ini ikhwatal iman, misalnya bagi kaum Syiah, orang-orang Syiah menjadikan kaidah yang sama sebagai bantahan atau sebagai dalil mereka untuk menolak para sahabat itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang udul, orang-orang yang ahlul jannah. Karena hadis-hadis 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, Uthman, ya, rata-rata diriwayatkan dari hadis-hadis ahad. Maka orang-orang Syiah mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah, mereka tolak akidah ini. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menjelaskan bahwa hadis ahad adalah hujjah, setidaknya ada 21 bab akidah, 21 bab akidah yang bersumber dari hadis ahad. Kalau kaidah ini dipakai, ya, di antaranya meyakini Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, siapa umat Islam yang tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul? Setiap umat Islam meyakini itu. Tapi penetapan ini di dalam Al-Quran tidak ada. Adanya di hadits Nabi dan haditsnya ahad. Haditsnya ahad. Hadits tentang sirat yang membentang di atas neraka jahanam, tentang syafaat Rasulullah SAW, tentang banyak hal, tentang banyak mukjizat Nabi SAW. Ya, mukjizat-mukjizat Nabi seperti jari jemari beliau yang mengalirkan air, biji-biji kerikil yang bertasbih di tangan Nabi SAW, pohon kurma yang merintih dan menangis kemudian dipeluk oleh Nabi SAW sampai diam. Dan ini semuanya mukjizat yang sangat besar yang dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan itu semuanya akan tertolak ketika mereka membangun kaidah dengan akidah mereka dengan kaidah ini. Ini sesuatu yang harus dipahami, dan termasuk juga ada datangnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, hadis-hadis sahih dalam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Namun mereka menutup mata, walaupun sahih dalam Sahih Bukhari, mereka tetap tidak percaya, tidak mau menerima. Hanya dengan dalih kebodohan mereka ini, dengan kejahilan mereka ini, mereka tidak menyadari bahwa ketika suatu hadis sudah terklasifikasi sahih, apalagi dalam Sahih Bukhari misalnya, itu sama seperti kita dengar langsung dari Nabi SAW. Kebenaran hadisnya itu tidak diragukan lagi akan kebenarannya bersumber dari Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW, dan dia dan mereka dengan teganya
dengan gampangnya menolak hadis-hadis tersebut. Dan ikhwatal iman, di antara dalil yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dan belum wafat adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 159, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan bihi qabla mautihi. Dan di antara ahlul kitab, dan sesungguhnya ahlul kitab akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa sebelum matinya. Artinya sebelum Nabi Isa alaihissalam. Karena ketika Nabi Isa alaihissalam turun nanti di akhir zaman, itu akan membuat semua ahlul kitab yang hidup di masa itu, termasuk Yahudinya, mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Benar, ini Isa, utusan Allah. Ternyata dia seorang Muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia turun untuk menghancurkan salib, membunuh babi, membatalkan jizyah, dan dia bersama kaum muslimin dengan pasukannya umat Islam. Kemudian dia diberi mukjizat, banyak hal mukjizat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah hembusan nafas Nabi Isa alaihi salam ketika terkena orang kafir langsung mati. Ya, di dalam medan perang, hembusan nafasnya Nabi Isa itu membunuh orang-orang kafir. Dan itu mudda basar, sejauh dia melihat. Ya, begitu mudah bergelimpangannya orang-orang kafir, dan Dajjal ketika melihat Nabi Isa dari jauh langsung dia meleleh seperti garam, menghilang, lari, dan kemudian dikejar oleh Nabi Isa di bab Lud dan kemudian dibunuh di sana oleh Nabi Isa alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka tinggal dua penafsiran tentang inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, yaitu menggenggam dan menidurkanmu. Dan ini mungkin digabungkan keduanya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa Allah mengangkat dan menidurkan Nabi Isa alaihissalam dan mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Karena rafi'uka ilayya, mengangkatmu kepadaku. Jadi sesuatu yang dimarfu', diangkat ke atas, ini menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada orang mengatakan maksudnya itu Allah mengangkat martabatnya Nabi Isa, bukan mengangkat jasadnya. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang Nabiullah, tentang beliau sendiri, tentang Nabi Isa alaihissalam di dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 45, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin, yang orang yang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang yang didekatkan. Maka ini kita jawab bahwa ini tidak tepat, karena Allah sendiri menegaskan dengan kata rafi'uka dan dengan kata sambung juga ilayya, ya, kepadaku. Ini menunjukkan pengangkatan jasad dari bawah ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar mengangkat martabat, tapi jasad dan fisik Nabi Isa alaihi salam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Meyakini kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Menurut akidah Ahlus Sunnah, Allah itu maha tinggi dalam dua makna. Yang pertama, maha tinggi secara maknawi, dan maha tinggi zatnya. Artinya maha tinggi secara maknawi, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi terhadap segala sesuatu. Maha luhur, maha mulia dari segala sesuatu. Nah, di dalam hal ini semua umat meyakini akan hal ini. Mau dia Ahlus Sunnah ataupun Ahlul Bid'ah, mereka beriman bahwa Allah maha tinggi secara maknawi. Maha tinggi secara maknawi. Maksudnya maha tinggi secara maknawi itu adalah bukan zatnya yang tinggi, tapi sifatnya, keluhurannya, kekuasaannya melebihi segala sesuatu. Ahlul Bid'ah pun percaya akan hal ini. Yang mereka tidak percaya adalah Allah Subhanahu wa taala maha tinggi zatnya. Ahlus Sunnah menetapkan dua-duanya. Ya, Ahlus Sunnah menetapkan dua-duanya. Maha tinggi sifatnya, kekuasaannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala maha tinggi zatnya. Ini yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah dan dinafikan oleh Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak maha tinggi zatnya. Dan kita melihat ikhwatal iman, dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala
bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan akan kemahatinggiannya berdasarkan nas-nas yang sangat banyak dari Quran, dari sunnah Nabi SAW, dari ijma'nya para sahabat, berdasarkan akal dan juga berdasarkan fitrah kita. Yang pertama berdasarkan dalil-dalil Quran. Al-Quran menyampaikan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuk. Terkadang menyebutkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, terkadang menunjukkan Allah di atas segala sesuatu, terkadang menunjukkan Allah turun, ya. Terkadang juga menyebutkan tentang naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan Allah berada di langit. Begitu banyaknya sehingga Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Ijtima' Juyusil Islamiyah bahwa maha tingginya Allah di atas arsy atau di atas segala seluruh makhluknya ini ada 2000 dalil dalam Quran dan Sunnah. Ya, ada 2000-an dalil dalam Quran dan Sunnah. Ikhwatal iman. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalnya, Allah Maha Tinggi. Misalnya dalam ayat Kursi, wa huwal aliyyul azim. Ya, di akhir ayat Kursi, wa huwal aliyyul azim. Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Juga sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah di atas segala sesuatu. Misalnya Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah lah yang Maha berkuasa fawqa ibadihi. Maha kuasa dan di atas seluruh hambanya. Juga Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Dan para malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan begitu banyaknya apa yang Allah turunkan. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan adz-dzikr, Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Ini menunjukkan turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dari atas ke bawah. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Ya, setiap orang paham akan hal ini. Kemudian juga di dalam bentuk yang lainnya naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Fatir ayat 10, Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal saleh dilaporkan, dibawa, dihadapkan kepada Allah. Ya, juga ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, bahwa para malaikat pun naik, mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah di atas. Kemudian mengimani bahwa Allah berada di atas langit. Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya amintum man fis sama'i yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian tidak beriman dengan yang ada di langit? Ya, amintum man fis sama'. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang seperti ini di dalam Al-Qur'an. Adapun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan secara mutawatir juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW menyebutkan misalnya dalam zikirnya dan doanya, sabbihisma rabbi subhana rabbiyal a'la. Ya, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kemudian juga ketika Nabi SAW ketika menyebutkan tentang langit dan lain sebagainya, wallahu fawqal arsh. Dan Nabi SAW menyampaikan dan Allah ada di atas arsh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Lalikai dan yang lain sebagainya. Juga ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Kenapa kalian tidak beriman kepada aku? Sedangkan yang di langit pun percaya kepada aku. Yang di langit pun mempercayakan risalahnya kepada aku. Ya, Nabi SAW menyebutkan Allah fis sama. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali ketika khutbah mengangkat tangannya ke langit. Sebagaimana ketika beliau di hari Arafah pada Hajjatul Wada', ketika para sahabat kumpul dan jumlah yang sangat besar, 100.000 lebih, yang
Nabi SAW meninggalkan mereka kurang lebih ada 124.000 sahabat yang semuanya hadir pada saat itu. Nabi SAW bertanya, ala hal ballaghtu, apakah saya sudah sampaikan? Ala hal ballaghtu, apakah saya sudah sampaikan? Para sahabat mengatakan na'am. Ala hal ballaghtu, apakah saya sudah sampaikan risalah Allah? Para sahabat mengatakan na'am. Ala hal ballaghtu, para sahabat mengatakan na'am. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Begini Nabi SAW menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit. Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah dengan riwayat yang sangat panjang. Juga ini menunjukkan apa yang diperbuat oleh Nabi. Adapun takrir persetujuan Nabi SAW, yaitu ketika ada seorang budak yang dimerdekakan oleh Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, Nabi SAW memanggil budak tersebut dan ditanya, Aina Allah? Allah di mana? Fis sama, kata budak itu, di langit. Siapa saya? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan wanita ini, budak ini. Dia adalah seorang beriman. Dia seorang budak. Pada awal dasarnya orang budak ini adalah tidak belajar, jahil, ya. Apalagi seorang budak yang artinya tidak memiliki kemerdekaan untuk belajar dan menuntut ilmu. Dia tidak menguasai dirinya sendiri. Namun apa yang dia yakini, Allah fis sama, Allah di langit, dibenarkan oleh Nabi SAW. Dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan takrir dari Nabi. Adapun ijma', kesepakatan seluruh imam-imam salaf. Mereka sepakat akan hal ini. Sehingga antum lihat ikhwatal iman, dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini tidak ada khilaf di antara para imam-imam ahlu sunnah, imam-imam salaf. Contoh buku-buku yang bisa antum baca adalah kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi, Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar. Al-Imam Al-Dhahabi ini mengumpulkan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat, tabi'in terus sampai di zaman beliau. Ya, sampai di zaman beliau dalam 2 jilid buku. Beliau kumpulkan semua perkataan para ulama-ulama sampai di zaman beliau di abad ke-7. Dan semuanya sepakat bahwa Allah di atas langit. Kemudian buku yang serupa dengan yang ditulis oleh Imam Al-Dhahabi adalah Ijtima'u Juyushil Islamiyah. Yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan bagaimana mereka ijma'? Dengan mudah kita memahami bahwa mereka sepakat akan hal ini adalah karena semua ayat, semua hadis yang menyebutkan bahwa Allah di atas, tidak ada satupun riwayat dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sesudahnya yang mentakwilkannya, merubah-rubah dari maknanya, ya, atau membelokkannya. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna salafa mujma'una ala dhalik. Para ulama salaf sepakat akan hal ini. Beliau juga mengatakan walam yaqul ahadun minhum innallaha laisa fis sama' atau innallaha fil ard atau innallaha la dakhil al-alam wala kharijahu wala muttasil wala munfasil. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf terdahulu mengatakan Allah tidak di langit, atau Allah di bumi, atau Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di dekat, tidak menempel, tidak terpisah. Ya, seperti anggapan sebagian orang sekarang ini. Ya, tidak ada satupun dari kalangan salaf terdahulu yang berpendapat seperti ini. Masih ana tambahkan sebagian. Silahkan azan dahulu, setelah itu ana akan tambahkan penjelasannya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dalil ijma' sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak ada satupun alim dari ulama salaf dari latar belakang manapun, dari aliran, dari madhab apapun, ya, yang memiliki keyakinan yang berbeda terkait dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Kemudian juga dalil akal. Ini dalil ijma'. Setelah itu dalil akal bahwa tidak diragukan lagi bahwa sesuatu itu kalau tidak di atas pasti di bawah. Dan
Allah subhanahu wa ta'ala mustahil di bawah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Karena bawah itu sifat kerendahan dan kehinaan. Sesuatu yang mustahil dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sifat yang menunjukkan sifat kesempurnaan secara mutlak, maka sifat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala pasti memiliki sifat itu dengan yang jauh lebih sempurna. Ya, karena setiap sifat sempurna, ya, sifat kesempurnaan, misalnya melihat, ini sifat kesempurnaan dibandingkan dengan tidak melihat. Maka sifat melihat ini diantara sifat yang ditetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang paling sempurnanya, maha melihat, yang tidak serupa dengan makhluknya. Ini terkait dengan sifat-sifat kesempurnaan yang bersifat mutlak. Karena ada sifat-sifat kesempurnaan yang sifatnya nisbi. Sifat kesempurnaan yang nisbi ini sempurna bagi sesuatu tapi tidak sempurna bagi yang lain. Contohnya, makan. Sifat sempurna atau tidak sempurna? Ya tergantung. Untuk siapa? Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sifat naqis, tidak sepantasnya. Allah subhanahu wa ta'ala as-samad, yang maha bergantungnya seluruh makhluk. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum dan lain sebagainya. Manusia kalau tidak makan dibawa ke rumah sakit. Ya, tidak sempurna, sakit. Ya. Jadi sempurnanya manusia makan. Dan itu yang disebut dengan sifat yang sempurna tapi nisbi. Adapun fitrah kita ikhwatal iman. Setiap fitrah manusia meyakini di dalam hatinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Maka setiap kita ketika menghadapi sesuatu masalah tertentu, hati kita terpaut kepada yang maha tinggi. Ya, ketika lemah, keyakinan siapapun dia, hatta kafir, ya, hatta orang kafir, itu pun meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Ya, ketika dalam hal kondisi ya itu terserah kepada yang di atas. Ya, terserah kepada yang di atas, bukan yang di mana-mana. Ya, terserah kepada yang di atas, kepada yang Allah subhanahu wa ta'ala. Semua meyakini akan hal ini. Bahkan binatang pun, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah Nabiullah Sulaiman alaihi salam ingin mengadakan salat istisqa untuk minta hujan. Kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh bala tentaranya dari manusia, binatang dan yang lain sebagainya. Ketika hendak berangkat ke lapangan untuk sholat istisqa, Nabi Sulaiman melihat seekor semut yang mengangkat kedua tangannya berdoa, Allahumma inna khalqun min khalqik laisa minna bina ghinan an suqyak. Ya Allah, kami adalah salah satu dari makhlukmu, ya Allah, kami sangat butuh dengan curah hujanmu. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan beliau mengatakan, irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum. Pulang, kita sudah diberi hujan oleh Allah, akan diberi hujan oleh Allah karena doanya selain kita. Ya, jadi bukan manusia yang doa, tapi binatang. Ini pernah terjadi di zaman Nabiullah Sulaiman dan juga bisa terjadi di zaman kita, namun kita tidak mengetahuinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika fitrah itu rusak, maka inilah yang terjadi. Bagaimana seseorang mengingkari sesuatu yang sudah disimpan dalam fitrah mereka. Maka lucu sekali ustadz-ustadz yang kemudian menolak Allah berada di atas arsy atau berada di atas langit. Ya, dalam diskusi-diskusi mereka berusaha mengingkari, mengatakan ini akidah sesat, menyimpang. Tapi sesekali ketika dia ceramah, Allah berfirman, Allah dan sebagainya. Ya Allah. Dalam ceramahnya, padahal di satu kajian yang lain dia mengatakan bahwa nggak boleh Allah itu ditunjuk-tunjuk, nggak boleh. Ya, Allah itu tidak bertempat, jadi nggak boleh ditunjuk dan lain sebagainya. Nabi SAW menunjuk ke atas dan dia tidak melakukan itu. Ya, subhanallah. Sehingga di antara keyakinan sesat mereka ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika Allah itu berada di tempat yang tinggi, artinya Allah itu bertempat. Ada arah tujuan tertentu, ada jihah. Jika ada arah tertentu yang menaungi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu berupa jasad.
Ya, dan ini mustahil. Nah, untuk menjawab syubhat ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa jika bisa ditunjuk di arah tertentu maka Allah itu dibatasi dengan satu wadah tertentu atau tempat tertentu dan berupa jasad, maka kita katakan bahwa tidak boleh. Yang pertama, cara membantah mereka, tidak boleh membantah dalil-dalil yang sahih dan sharih dari Quran dan Sunnah hanya karena konsekuensi-konsekuensi hayalan yang dibuat oleh akal manusia. Ya, nasnya jelas, ayatnya, hadisnya Nabi SAW jelas. Kenapa kemudian dia mencoba mencari-cari alasan-alasan atau dalih-dalih tertentu, ya, untuk menafikan ayat atau hadis tersebut? Ini tidak bisa diterima. Yang salah itu bukan ayat atau hadisnya, tapi akalnya. Ya, yang salah itu adalah akalnya. Karena akal yang sehat tidak akan berselisih dan menyelisihi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Quran, maha tingginya Allah, Nabi SAW menetapkannya, para ulama salaf menetapkannya, maka mustahil kemudian orang mengatakan dengan alasan nanti mengandung konsekuensi begini dong, konsekuensi begitu dong. Jika setiap orang bisa mengandai-andaikan konsekuensi-konsekuensi berdasarkan dirinya sendiri, berapa banyak syariat Allah yang bisa dibatalkan hanya karena yang seperti ini. Ya, berapa banyak ketika ada orang dengan akalnya, nanti bagaimana kalau begini? Kalau dibatalkan saja syariatnya, ini dibatalkan saja syariatnya. Terus demikian untuk memperturutkan asumsi-asumsi sesat dari orang-orang yang nyeleneh dan sesat tersebut. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita tanya terkait dengan arah jasad yang Anda maksud itu apa? Jika yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala dibatasi oleh satu tempat tertentu yang membatasi Allah Subhanahu wa taala, ini mustahil. Mustahil. Ya, karena Allah Maha besar, Allah Maha tinggi, tidak ada makhluk yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika yang dimaksud dengan arah atau batas itu adalah pemisah, artinya ada jarak antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang artinya Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya, tidak menyatu dengan makhluknya, tidak seperti keyakinan wahdatul wujud, maka kita katakan benar, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Al-Khaliq, makhluk tidak sama. Dan kalau mereka maksudkan jasad atau fisik bagi Allah, ini apa yang mereka maksudkan? Kalau maksudnya adalah sama seperti kita, ada daging, ada tulang, ada kulit dan lain sebagainya, mustahil Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tapi yang jika mereka maksud adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran dan Sunnah sesuai dengan kemahaagungannya dan tidak serupa dengan makhluknya, kenapa tidak? Dan kita Ahlus Sunnah ikhwatal iman, setiap ada orang mengingkari suatu sifat, dan kemudian biasanya ketika mereka mengingkari suatu sifat, pertama di benak mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, mereka membuat istilah-istilah yang tidak ada di Quran dan hadis untuk membuat konsekuensi ini untuk bisa menolaknya. Contohnya apa? Bahwa Allah bersemayam di atas arsy dan mereka membuat istilah Allah butuh arsy. Ya, ini istilah yang mereka buat. Kalau Allah bersemayam di atas arsy artinya Allah butuh arsy. Kata siapa? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Allah butuh arsy. Nggak ada. Yang ada semua makhluk butuh Allah. Ya, termasuk arsy butuh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah butuh arsy. Ya, ini dibuat oleh mereka untuk menolak sifat. Seperti juga Allah berupa jasad dong, fisik dong. Ada tulang, ada daging. Ini siapa yang ngomong? Dari mana? Mereka buat karang-karang sendiri ini tadi, yang sesuatu yang tidak ada nasnya di Quran dan hadis untuk menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Quran dan Sunnah. Padahal konsekuensi itu tidak ada semuanya. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ini pembahasan kita, masih lanjut beberapa ayat lagi yang lainnya disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.